Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4505-4510. Ketika McKinney dan McKinsey mendengar ini, mereka buru-buru memberi hormat kepada lelaki tua berjubah putih itu. Perdana Menteri ke-11 ini jauh lebih tua dari ayah mereka. Orang-orang ini semua adalah menteri lama dinasti Xiao, para pahlawan. Kedua pangeran tidak harus sopan. Siapa anak dengan pisau itu? Mengapa dia harus menjadi musuh dinasti Xiao? Perdana Menteri tua bertanya. Dia dari Aliansi Penyegelan Iblis, dan sekarang Aliansi Penyegelan Iblis telah menyatakan perang dengan dinasti Xiao kita. McKinney menjawab. Aliansi Penyegelan Iblis. Perdana Menteri tua itu sedikit mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya. Perdana Menteri tua, Aliansi Penyegelan Iblis belum lama didirikan. Itu adalah aliansi dari berbagai sekte. Wajar jikalau si Angguo belum pernah mendengarnya. Winslow menjelaskan. Itu saja, organisasi yang baru saja didirikan telah berani menyatakan perang terhadap dinasti Xiao saya. Tampaknya prestise dinasti Xiao saya hilang. Perdana Menteri tua selesai berbicara, lalu berjalan menuju Yang Mulia ke-10, dan perlahan berkata, dinasti Xiao saya telah ada selama ribuan tahun. Bahkan di masa Perang Dewa dan Iblis, dinasti Xiao saya tidak binasa. Keberadaan yang kuat telah bertahan. Aliansi Penyegelan Iblis macam apa yang masih ingin bermusuhan dengan dinasti Xiaoku? Di luar kendali, di luar kendali. Setelah Perdana Menteri lama mengucapkan dua kata di luar kendali satu demi satu, dia tiba-tiba teringat untuk mengambil langkah. Di belakang Perdana Menteri tua, sebuah patung setinggi 100 kaki muncul, dan dengan munculnya patung itu, gelombang kebenaran bergerak di seluruh kota kekaisaran. Langit dan bumi dihormati, dan saya seorang Taois. Begitu patung itu dibuka, itu mengejutkan dunia. Pada saat ini, Perdana Menteri tua, seperti penguasa surga yang abadi, memiliki pandangan yang menakjubkan dan kebenaran yang luas. Dengan permen lollipop di mulutnya, Yang Mulia ke-10 meretakkan mulutnya dan berkata, saya akhirnya melihat seseorang yang memiliki kekuatan di dinasti Xiao. Yang barusan adalah sampah. Meski Yang Mulia ke-10 mengakui kekuatan Perdana Menteri lama, dia sama sekali tidak panik. Melihat ekspresi puas Yang Mulia ke-10, Perdana Menteri tua itu melengkungkan tangannya dan berkata, mohon saran. Setelah berbicara, tubuh Perdana Menteri tua itu langsung memudar dan menyatu langsung dengan patung pendeta. Kemudian tinjunya seperti gunung menghantam ke arah Yang Mulia ke-10. Dengan lambaian pisau panjang di tangan Yang Mulia ke-10, pisau setinggi 100 kaki muncul, tepat di depan tinjunya. Boom! Pukulan ini menghancurkan bilahnya dalam sekejap, dan sosok Yang Mulia ke-10 juga mundur dengan cepat. Ini cukup menarik. Yang Mulia ke-10 tersenyum sedikit. Kamu juga tidak buruk. Setelah Perdana Menteri tua selesai berbicara, dia meninju Yang Mulia ke-10 lagi. Dan kali ini, Yang Mulia ke-10 benar-benar berinisiatif untuk menghindar, dan tidak mencoba menghadapi serangan itu. Boom! Dengan pukulan ini, pukulan itu menghantam tanah dengan keras, dan dalam sekejap sebuah lubang sedalam 100 meter muncul. Melihat Yang Mulia ke-10 berinisiatif untuk menghindar, McKinney dan yang lainnya akhirnya melihat harapan di mata mereka. Karena ini adalah pertama kalinya Yang Mulia ke-10 tidak berani menghadapi serangan itu. Tubuh Yang Mulia ke-10 melayang di udara, dan dia melihat ke seberang langit dengan patung pendeta Perdana Menteri tua. Sudah berakhir, orang tua ini akan menderita. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berkata. Dev bertanya dengan bingung, senior, jelas Perdana Menteri tua itu berada di atas angin, bagaimana dia bisa menderita kerugian? Yang Mulia ke-10 dipukuli begitu keras sehingga dia tidak berani melawan dan hanya terus menghindar. Bagaimana Perdana Menteri yang lama bisa menderita? Kamu lupa, bicon kecil ini bukanlah tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya datang, bukankah orang tua itu akan menderita? Raja Iblis Awan Merah berkata. Dev tiba-tiba tercengang, dia sepertinya telah melupakan ini. Bukannya ontologinya sudah begitu mengagumkan. Jika ontologi datang, Perdana Menteri tua ini sebenarnya belum tentu lawan. Ketika suara Raja Iblis Awan Merah baru saja jatuh, seluruh kehampaan mulai berubah bentuk dan berubah bentuk. Bergemuruh. Disertai dengan semburan suara, di dalam kehampaan, aliran aura yang terus-menerus menghancurkan langit dan bumi mengalir masuk. Merasakan aura ini, wajah semua orang berubah drastis.
Karena dalam kehampaan yang berputar, sosok perlahan muncul. Saat sosok ini menjadi semakin jelas, Yang Mulia ke-10 di depan mereka tersenyum samar dan perlahan menghilang. Tubuh aslinya ada di sini. Ada ekspresi horor di wajah semua orang. Jika bisa membuat tubuh asliku maju, dinasti Xiao bisa dianggap sebagai sesuatu. Tapi tidak banyak, hanya sedikit. Yang Mulia ke-10 tersenyum dingin. Melihat tubuh Yang Mulia ke-10 tiba, Perdana Menteri tua itu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat. Di sekujur tubuhnya, aliran cahaya putih mulai bergejolak. Bumi perlahan retak, dan dari bawah bumi, pedang sepanjang 7 kaki muncul di depan Perdana Menteri yang lama, dan Perdana Menteri yang lama memegang pedang panjang itu di tangannya. Pedang Sang Fang. Setelah melihat ini, Winslow buru-buru berseru. Pedang Sang Fang dari dinasti Xiao diturunkan dari generasi ke generasi sejak berdirinya dinasti Xiao. Itu selalu dipegang di tangan Perdana Menteri, untuk menggunakan pedang Sang Fang untuk membunuh raja yang zalim dan menteri pengkhianat, sehingga dinasti Xiao akan bertahan selama ribuan generasi. Karena raja-raja dari segala zaman bijaksana, pedang Sang Fang tidak pernah bergerak. Winslow tahu keberadaan pedang Sang Fang, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Tanpa diduga, pedang Sang Fang ini telah menjadi senjata ajaib untuk menyelamatkan dinasti Xiao saat ini. Perdana Menteri tua itu mengambil pedang Sang Fang, melangkah maju, dan kemudian melambaikan pedangnya. Pedang ini luar biasa. Pedang Sang Fang, sangat kuat. Cahaya pedang yang perkasa, seperti Mustang yang berlari kencang, melonjak menuju Yang Mulia ke-10. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Yang Mulia ke-10 menyipitkan matanya sedikit, dan dia melangkah keluar dengan satu langkah, dan pisau panjang di tangannya tiba-tiba terayun ke bawah. Pada saat ini, Yang Mulia ke-10 tidak lagi memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Boom! Patung pendeta hancur dalam sekejap, berubah menjadi bongkahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Tubuh Perdana Menteri tua itu mundur lagi dan lagi, setiap langkah dari jarak 100 meter. Sebelum tubuh Perdana Menteri tua itu stabil, pisau panjang di tangan Yang Mulia ke-10 menebas lagi. Boom! Pedang Sang Fang di tangan Perdana Menteri tua melambai dengan keras, dan kecemerlangan yang menyilaukan melintas. Ketika bilah dan pedang bertabrakan, seluruh kota kekaisaran berubah menjadi puing-puing. Tubuh Yang Mulia langsung mental sejauh puluhan mil, dan pisau panjang tangannya berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam proses mundur. Pisaunya patah. Ada kejutan di hati semua orang. Dengan cara ini, bahkan jika tubuh Yang Mulia ke-10 tiba, itu bukanlah lawan dari Perdana Menteri lama. Tetapi pada saat ini, sentuhan keputusasaan melintas di mata Perdana Menteri yang lama. Patung itu hancur tiba-tiba, dan tubuh Perdana Menteri tua itu jatuh ke tanah, wajahnya sangat jelek. Melihat pedang Sang Fang di tangannya lagi, retakan muncul satu per satu. Segera, pedang Sang Fang patah setiap inci. Ekspresi terkejut dipadatkan di wajah semua orang. Perdana Menteri lama dikalahkan. Baru saat itulah semua orang mengetahuinya. Tapi Yang Mulia ke-10 tidak kenapa-kenapa, dan tubuhnya muncul di depan semua orang lagi. Semua orang menghadap ke arah Yang Mulia ke-10, saling memandang satu per satu. Perdana Menteri tua itu bahkan menggunakan pedang Sang Fang, tapi dia tetap tidak bisa melukai anak di depannya. Bagaimana mereka bisa melawan dalam pertempuran ini? Perdana Menteri tua, Anda. Winslow memandang Perdana Menteri lama dan ingin bertanya apakah dia bisa melakukannya lagi, tetapi melihat Perdana Menteri lama seperti itu, Winslow masih tidak bisa mengatakannya. Winslow menatap guru yang tak terukur lagi, dan guru yang tak terukur merasakan tatapan Winslow tapi guru yang tak terukur menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Guru yang tak terukur, kamu. McKinsey baru saja berbicara, tapi guru yang tak terukur buru-buru berkata, Pangeran kedua, biksu tua ini benar-benar sekarat. Bukannya biksu tua ini takut mati. Hanya saja ketika aku mati, tidak ada yang bisa menuntun pangeran kedua untuk memahami Dharma dan mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya. Semua orang tidak berbicara lagi. Pada saat ini, tubuh semua orang seperti gunung yang telah dihancurkan. Lusinan master dari dinasti Xiao semuanya terdiam. Ini adalah kartu hall dari dinasti Xiao, tetapi kartu hall sudah digunakan, tetapi itu tidak membantu. Pada saat ini, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada McKinney. McKinney adalah putra mahkota. Sekarang McKinley Xiao tidak tahu pergi kemana, sehingga McKinney lah yang bertanggung jawab atas seluruh dinasti Xiao.
McKinney merasa bahwa dia berada di bawah banyak tekanan, tetapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Yang Mulia ke-10 memandang kerumunan yang diam dengan mencibir di sudut mulutnya. Apakah ada orang di dinasti Xiao yang bisa bertarung? Suruh dia keluar dan bertarung. Biarkan beberapa kucing dan anjing berurusan dengan saya. Apa kalian meremehkanku? Di mana Kaisar Xiao Anda? Keluarlah sebagai pelayan. Kata-kata Yang Mulia ke-10 seperti jarum beracun, menyengat setiap subjek dinasti Xiao. Dinasti Xiao, yang telah ada selama ribuan tahun dan memiliki jutaan orang, kini diinjak oleh seorang anak, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Protoss yang bermartabat dan sombong, yang menganggap segala sesuatu di dunia sebagai semut, mengapa dia datang ke dunia surga dan manusia kecil untuk berpura-pura hebat? Apakah ini berarti Protoss telah menurun dan hanya dapat menemukan beberapa dunia tingkat rendah untuk berpura-pura menjadi hebat? Sebuah suara perlahan terdengar dari reruntuhan di sekitarnya, diikuti oleh suara puing-puing, seorang pria dengan baju compang camping, menyerupai pengemis, berdiri tenang. Orang ini semua ditutupi dengan pakaian yang ditambal, rambutnya acak-acakan dan kering, dan ada banyak debu di atasnya, menutupi sebagian besar wajahnya. Sambil memegang tongkat kayu yang agak melengkung di tangannya, menopang tubuhnya, dia berjalan keluar dari puing-puing. Semua orang melihat pengemis yang datang entah dari mana ini. Tidak ada yang mengenalnya, tapi Dave menatap pengemis itu. Dari kata-kata pengemis itu, dia tahu tentang keberadaan klan Protoss, dan sepertinya dia bukan biksu di dunia surga dan manusia. Mungkin itu juga seorang biksu dari alam surgawi yang tertinggal di dunia surga dan manusia akibat perang antara dewa dan iblis dan terperangkap oleh formasi langit dan bumi yang agung. Raja Dewa Tua. Pada saat ini, Perdana Menteri tua itu tiba-tiba tampak terkejut, dan buru-buru berteriak. Mendengar tiga kata Raja Dewa Tua, semua orang di dinasti Xiao terkejut, dan kemudian mereka semua bersujud di depan pengemis itu. Dave sedikit terkejut, dan buru-buru bertanya, Pangeran Xiao, mengapa kamu bersujud saat ini? Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Raja Dewa Tua adalah penyelamat dinasti Xiao kami. Sekarang orang-orang di dinasti Xiao masih memiliki pandangan tentang Raja Dewa, dan orang yang diabadikan di dalamnya adalah Raja Dewa Tua. Dalam perang besar antara dewa dan iblis, dinasti Xiao juga mengalami pukulan telak. Untungnya, ada satu orang yang melindungi. Ketika Raja Dewa Tua yang terkenal mengambil tindakan, dia melindungi bagian dari fondasi dinasti Xiao kami, dan baru kemudian dinasti Xiao kami berkembang hingga hari ini. Jadi kami di dinasti Xiao menetapkan konsep Tao dan menyembah Raja Dewa Tua yang menyelamatkan dinasti Xiao kami ini setiap hari. Saya tidak menyangka bahwa orang di depan kami adalah Raja Dewa Tua itu. McKinney menjelaskan pada Dave. Dave juga bisa yakin pada saat ini bahwa pengemis di depannya adalah orang dari alam surgawi. Tapi pengemis itu tidak melihat Pangeran Xiao yang sedang berlutut di tanah, tapi menatap Dave dengan matanya. Pada saat ini, Dave tampak sedikit kesal. Dia tidak tahu mengapa orang ini menatapnya. Sial, bajingan tua ini terlihat seperti pengemis, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah mengutuk. Senior, apakah kamu mengenal orang ini? Dave bertanya. Tentu saja, orang ini bernama Wu Wei, dan mereka semua memanggilnya Taois Wu Wei. Saya telah melihatnya 2 kali. Raja Iblis Awan Merah berkata. Lalu apakah senior berteman dengan Taois Wu Wei ini? Dave sangat gembira. Jika ini masalahnya, maka Dave juga bisa mengandalkan hubungan Taois Wu Wei untuk melawan aliansi penyegelan iblis. Teman. Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin, apakah dia layak berteman dengan Lao Su? Hanya sampah kecil. Dave terkejut dan terdiam sesaat. Taois Tua Wu Wei, saya tidak menyangka bahwa selama ini Anda berada di dinasti Xiao. Pada saat ini, guru yang tak terukur juga mengenali pengemis di depannya, dan buru-buru melangkah maju dan berkata. Mendengar suara guru yang tak terukur, Taois Wu Wei mengalihkan pandangannya. Keledai botak yang tak terukur, senang sekali melihat kamu masih hidup dan belum bisa kembali ke alam surgawi. Setelah melihat guru yang tak terukur, Taois Wu Wei tersenyum tipis. Jangan bicara dulu padaku, lebih baik kamu membunuh bicon kecil di depanmu, kalau tidak, kita semua tidak akan bisa bertahan hidup. Guru yang tak terukur tidak mengikuti mulut Taois Wu Wei, tetapi menunjuk Yang Mulia ke-10 dan berkata. Taois Wu Wei melirik Yang Mulia ke-10 dan mengangguk sedikit, itu hanya anak kecil berbulu, sederhana, sederhana. Dan semua orang di dinasti Xiao semuanya berlutut di tanah, langsung bersemangat di dalam hati mereka.
Bahkan Raja Dewa Tua yang pernah menyelamatkan seluruh dinasti Xiao ada di sini, maka dinasti Xiao akan baik-baik saja. Banyak orang dari dinasti Xiao melihat sosok legendaris ini untuk pertama kalinya. Pengemis tua, apakah kamu berani mengatakan bahwa klan Protoss saya menurun? Apakah kamu ingin mati? Yang Mulia ke-10 melihat sekilas identitas Taois Wu Wei. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan mengubah fakta bahwa Protoss Anda telah jatuh. Kata Tao Wu Wei. Wajah Yang Mulia ke-10 menjadi jelek dan berkata, pengemis tua, kamu mencari kematian. Aura Yang Mulia ke-10 mulai bangkit, dan dia menyerang Taois Wu Wei dengan pukulan. Pisau Yang Mulia ke-10 telah hancur, dan dia tidak memegang senjata, dan ingin menghancurkannya dengan pukulan. Pukulan ini menyebabkan wajah Taois Wu Wei sedikit berubah, dan tatapan di tangannya langsung meledak dengan cahaya keemasan, dan kemudian menusuk ke arah Yang Mulia ke-10. Tongkat kayu yang tampak biasa ini ternyata adalah senjata ajaib. Boom! Jalan meraung, kehampaan bergetar, dan seluruh kota kekaisaran tampaknya dilenyapkan di bawah suasana teror yang kacau balau. Semua orang menyaksikan dengan gugup, seorang dewa yang pernah menyelamatkan dinasti Xiao memukuli seorang anak, dengan tongkat di tangannya. Saat ini, pukulan dan tongkat itu membombardir bersama. Lingkungan sekitar terdiam sesaat, dan segala sesuatu yang menakutkan barusan sepertinya masih ada saat ini. Tongkat Taois Wu Wei bertabrakan dengan kepalan tangan Yang Mulia ke-10. Di mata semua orang, tongkat Taois Wu Wei mulai hancur, dan seluruh tubuh Taois Wu Wei juga seperti patung batu, hancur sedikit. Taois Wu Wei yang tidak bertindak, pada saat ini melayang tak berdaya di udara, tidak ada ekspresi di wajahnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di dinasti Xiao, yang baru saja masih bersemangat, tercengang. Dengan satu pukulan, Raja Dewa di hati mereka dikalahkan. Apakah ini juga akan menjadi kekalahan? Ini keterlaluan, kan? Dan Yang Mulia ke-10 itu masih tanpa senjata. Wajah semua orang di dinasti Xiao seperti abu saat ini. Guru yang tak terukur menghela nafas pelan, hei, Taois tua Wu Wei sepertinya sudah tertidur selama bertahun-tahun, dan kekuatannya juga turun drastis. Keledai botak yang tak terukur, sepertinya kita tidak bisa kembali ke alam surgawi bersama-sama. Setelah Taois Wu Wei selesai berbicara, jiwanya perlahan menghilang. Pada saat jiwa Taois Wu Wei menghilang, alis Taois Wallace di kota matahari dan bulan tiba-tiba mengerutkan kening. Guru Wallace, ada apa? Caesar Lin bertanya tanpa bisa dijelaskan. Kaisar Lin, aku akan pergi sebentar. Setelah berbicara, sosok Tao Wallace menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao diselimuti keputusasaan. Mereka tidak dapat melihat harapan, semua orang mengira dinasti Xiao telah berakhir. Bahkan Raja Dewa Tua bukanlah lawan dari Yang Mulia ke-10, siapa dari mereka yang bisa melawan? Seluruh dinasti Xiao tampaknya sudah tidak hidup lagi, dan semua orang telah kehilangan semangat juang mereka. Kaisar Xiao, apakah ini akhir dari dinasti? McKinney perlahan membuka mulutnya. Dia tidak mengerti. Dia baru saja menjadi putra mahkota, dan dinasti Xiao telah berakhir. Mungkinkah dia memerintahkan kehancuran dinasti? Bahkan jika itu adalah kegagalan, bahkan jika itu adalah kematian, apakah orang-orang dari dinasti Xiao saya pernah begitu putus asa? Pada saat ini, suara McKinley Xiao terdengar dari langit. Ayah! McKinney dan McKinsey berteriak pada saat bersamaan. Boom! Dari pusat dinasti Xiao, aura menakutkan naik ke langit. Saat dunia berguncang, sesosok muncul. Saya melihat McKinley Xiao mengenakan jubah, dengan ekspresi damai, tanpa penampilan sedikit pun bahwa dinasti itu akan dihancurkan. Melihat McKinley Xiao datang, semua orang membungkuk. McKinley Xiao, yang terkuat dari seluruh dinasti Xiao. Yo, kamu adalah Kaisar Xiao. Yang Mulia ke-10 melihat McKinley Xiao muncul, jadi dia bertanya. Tepat, saya adalah Kaisar dinasti Xiao. McKinley Xiao mengangguk. Kamu akhirnya keluar, jika aku akan membunuhmu sekarang, akankah dinasti Xiao tunduk padanya? Yang Mulia ke-10 bertanya dengan sembarangan. Jika saya mati, dan ada rakyat saya dari dinasti Xiao, bisakah kamu membunuh semua rakyat dari dinasti Xiao saya? Orang-orang dari dinasti Xiao kami tidak pernah memiliki sejarah menyerah, apalagi kepada aliansi penyegelan iblis kecil. Bahkan selama perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao saya tidak pernah berhenti berjuang. Kecuali, kamu bisa membunuh semua orang di dinasti Xiao saya. McKinley Xiao berkata dengan enteng. Kata-kata McKinley Xiao membuat banyak orang kuat dari dinasti Xiao,
yang sebelumnya tidak memiliki semangat juang dan umumnya diam, tapi saat ini, semuanya mendapatkan kembali semangat juang mereka satu per satu. Mereka boleh gagal, mereka boleh dibunuh, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah. Ayah, anakmu juga tidak akan pernah menyerah, dan saya tidak akan mempermalukan nenek moyang dan leluhur. McKinney berkata dengan mata tegas. Yang mulia, Menteri Lama tidak pernah berkompromi. Saya akan membawa jutaan rakyat dinasti Xiao saya untuk melawan, bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, kami tidak akan menyerah. Winslow juga berkata dengan semangat juang tinggi. Semua orang kuat dari dinasti Xiao memicu semangat juang mereka saat ini. Mereka tidak lagi takut pada Yang Mulia ke-10, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Karena kamu terobsesi pada kematian, bagaimana jika aku membunuh kalian semua? Yang Mulia ke-10 mendengus dingin. Tapi kali ini, pemaksaan Yang Mulia ke-10 tidak membuat takut rakyat dinasti Xiao. Mungkin karena kemunculan McKinley Xiao, orang-orang dinasti Xiao ini semuanya penuh dengan semangat juang. Berjuang sampai mati. Banyak orang dari dinasti Xiao berteriak serempak. Raungan mengguncang langit dan bergema di seluruh dinasti Xiao. Pada saat yang sama, lusinan kota di dinasti Xiao, dan lebih dari 100.000 tentara semuanya datang menuju kota kekaisaran dengan cara yang luar biasa. Para jenderal dinasti Xiao ini tidak diperintahkan, tetapi datang ke kota kekaisaran secara spontan. Mereka juga sepertinya merasakan ketakutan akan dinasti Xiao. Yang Mulia ke-10 memandang orang-orang yang bertarung dengan sentuhan jijik di sudut mulutnya, karena kalian ingin mati, aku akan memenuhimu. Betapa mudahnya membantai jutaan orang. Di mata Yang Mulia ke-10, meskipun itu adalah 1 juta biksu, mereka semua adalah semut. Seperti semut, tidak peduli. Setelah berbicara, Yang Mulia ke-10 meninju ke arah McKinley Xiao. Pukulan ini seperti sungai yang mengalir deras dari pegunungan dan sungai. McKinley Xiao mencibir dan meledak dengan pukulan. Langit dan bumi bernyanyi. Dapat dilihat bahwa McKinley Xiao, Kaisar Xiao, juga tidak lemah. Boom! Tinju bertabrakan, dan energi menakutkan menyebar dengan kecepatan kilat. Dua orang mundur pada saat bersamaan. Sebuah jurang muncul di bawah Yang Mulia ke-10, mundur puluhan mil. Di sisi lain, bangunan di bawah McKinley Xiao berubah menjadi abu satu demi satu, dan sosoknya mundur sejauh 100 mil. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak murung, tapi tidak ada yang tersentak. Itu hanya sesaat, perawakan mereka berdua kembali ke titik awal lagi, seolah-olah mereka tidak pernah mundur. Kaisar dinasti Xiao tidak lebih dari RR. Yang Mulia ke-10 tersenyum dingin. Mata McKinley Xiao sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak lebih dari itu. Benarkah? Yang Mulia ke-10 berkata dengan jijik, saya hampir lupa memberitahu Anda bahwa kepalan tangan saya adalah yang terburuk. McKinley Xiao juga tersenyum, aku juga lupa memberitahumu bahwa tinjuku juga tidak keras. Jika itu masalahnya, ayo lanjutkan. Yang Mulia ke-10 melambai dengan pukulan. McKinley Xiao tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kota kekaisaran di bawahnya mulai bergetar. Dari bawah kota kekaisaran, aura yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air pasang, menyatu menuju McKinley Xiao. Binatang roh di seluruh kota kekaisaran, pada saat aura mereka menghilang, juga mengeluarkan ratapan, dan kemudian jatuh ke tanah dan mati. Kaisar Xiao benar-benar mencoba yang terbaik untuk menggunakan aura binatang buas dari kota kekaisaran, harga yang sangat mahal. Winslow melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan desahan. McKinley Xiao melangkah maju dan mengikutinya dengan pukulan. Boom! Pukulan ini langsung membuat Yang Mulia ke-10 mundur 100 mil jauhnya. McKinley Xiao tidak berhenti, tetapi sosoknya menghilang, dan ketika dia mencapai Yang Mulia ke-10, dia meninju lagi. Boom! Yang Mulia ke-10 mundur 100 mil lagi. Pada saat ini, semua orang bersemangat, dan mereka tidak menahan diri untuk melompat. Meskipun semua binatang roh di kota kekaisaran telah kehilangan nyawa mereka, dinasti Xiao mendapatkan harapan. Seluruh aura kota kekaisaran terus mengalir ke tubuh agung McKinley Xiao. McKinley Xiao tidak bertarung untuk dirinya sendiri saat ini. McKinley Xiao melancarkan serangan deras ke Yang Mulia ke-10. Dia ingin membalaskan dendam orang-orang mati dari dinasti Xiao dan memberi penghormatan kepada mereka. Dinasti Xiao tidak terbuat dari lumpur. Serangan McKinley Xiao sangat tajam. Meskipun Yang Mulia ke-10 mundur, dia sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang menghindari serangan McKinley Xiao.
Melihat pemandangan ini, Dev sedikit mengerutkan kening, dan ada beberapa kekhawatiran di wajahnya. Meskipun tampaknya McKinley Xiao berada di atas angin, dan Yang Mulia ke-10 dipukuli dan mundur, tetapi Yang Mulia ke-10 tidak panik. Selain itu, Yang Mulia ke-10 tidak mengeluarkan senjata apapun. Dev tidak percaya bahwa Yang Mulia ke-10 hanya memiliki pisau panjang di tangannya. Boom! Dengan suara keras, pukulan yang tak terhitung jumlahnya memaksa Yang Mulia ke-10 mundur ratusan mil. Meskipun setiap serangan McKinley Xiao menakutkan, Yang Mulia ke-10 tidak menderita kerugian apapun dalam serangan itu. Sepertinya aku harus berhenti bersenang-senang denganmu. Yang Mulia ke-10 selesai berbicara, tiba-tiba ada pisau panjang di tangannya. Pisau panjang ini sama persis dengan pisau panjang yang hancur. Potong! Yang Mulia ke-10 menebas dengan satu pisau. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menuju McKinley Xiao. McKinley Xiao tidak berani ceroboh, dia hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat, menambahkan aura yang tak terhitung jumlahnya ke tubuhnya, dan tiba-tiba melontarkan pukulan untuk menahan cahaya pedang. Kali ini, McKinley Xiao mencoba yang terbaik. Lawannya benar-benar menggunakan senjata, yang membuktikan bahwa dia juga melakukan yang terbaik. Boom! Cahaya pedang dan tinju bertemu. Sementara itu, wajah McKinley Xiao berubah drastis. Pukulan McKinley Xiao runtuh dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya dibombardir oleh cahaya pedang. Tubuh McKinley Xiao terbang terbalik, dan aura di tubuhnya langsung ambruk. Aura para binatang roh di kota kekaisaran juga telah menghilang. Yang Mulia ke-10 tidak berhenti, tetapi melambaikan pisau panjang di tangannya lagi. Boom! Pukulan lagi, pisau ini menghantam tubuh McKinley Xiao lagi. Aura para binatang roh yang berkumpul di tubuh agung McKinley Xiao benar-benar menghilang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua langsung tercengang. Kontras ini sangat bagus. McKinley Xiao baru saja menggunakan aura binatang roh di kota kekaisaran untuk memukul mundur Yang Mulia ke-10. Mengapa lawan menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Keseimbangan kemenangan dan kekalahan berpindah terlalu cepat. Tubuh McKinley Xiao jatuh dengan keras di depan semua orang, luka di tubuhnya mulai mengeluarkan darah, dan wajahnya sangat jelek. Semua orang memandang McKinley Xiao, tidak tahu bagaimana berbicara, atau bagaimana menghibur. Kaisar Xiao, kamu bahkan bukan lawan. Dev menatap McKinley Xiao dan bertanya. McKinley Xiao menggelengkan kepalanya, aku bukan lawan. Kekuatan anak ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti ini pada usia seperti itu, saya khawatir dia bukan seorang biksu di dunia surga dan manusia. Lagi pula, ada ribuan dunia di alam semesta, dan dunia surga dan manusia hanyalah salah satu dari dunia kultivasi abadi yang tidak berarti. Yang Mulia, jika tidak, Anda dapat menggunakan metode rahasia nenek moyang untuk menyerap kekuatan keberuntungan dinasti Xiao, dan mungkin Anda masih memiliki kesempatan. Winslow berkata pada McKinley Xiao. Tidak, apakah keberuntungan dinasti Xiao adalah milik saya? Bagaimana saya bisa menyerapnya dengan santai? Tanpa keberuntungan, dinasti Xiao takut tidak akan bisa bertahan lama. McKinley Xiao menggelengkan kepalanya. Begitu McKinley Xiao selesai berbicara, suara pegunungan yang bergetar datang dari semua sisi kota kekaisaran. Segera setelah itu, lebih dari 100.000 tentara menyerbu, dan setiap prajurit dinasti Xiao mengenakan helm perak dan baju besi emas, dan aura yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit di atas kota kekaisaran. Bersambung.